Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 di MINU Banat Kudus. Kemarin kita sudah membahas tentang biografi dan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memperjuangkan agama Islam. Bu Heni harap kalian sudah paham dan sudah tahu bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dermawan, orang yang sangat peduli dengan agama Islam, terbukti dengan perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Ini berhubungan erat dengan kenapa kok Abu Bakar yang dijadikan sebagai khalifah yang pertama, Materi selanjutnya adalah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja, Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin ini benar-benar dilanda kebingungan karena mereka seperti kehilangan sosok pemimpin yang baik, karena dulu kalau ada apa-apa bertanyanya kepada Nabi Muhammad, bermuaranya kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, seakan-akan tidak ada lagi tempat untuk bertanya, untuk mengadu. Dan ketika Nabi wafat, Nabi ini juga tidak menunjuk siapa yang menggantikan beliau menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian umat Islam ini bersepakat, bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, Kaum muslimin ini terdiri dari golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Mereka saling memberikan usul dari kalangan mereka masing-masing, dari golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Tapi akhirnya disepakati bahwa mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar ini dibaiat pada tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Alasan mereka memilih Abu Bakar diantaranya yang pertama berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku yang sama dengan Nabi Muhammad, suku yang diistimewakan, Beliau juga berasal dari golongan atau kaum Muhajirin, sama dengan Nabi Muhammad. Kemudian beliau merupakan sahabat yang ditunjuk Nabi menggantikan imam sholat. Jadi ketika Nabi ini hendak wafat, ketika Nabi sakit dan Nabi sudah tidak bisa ngimami sholat, Nabi ini menunjuk Abu Bakar. Di antara banyak sahabat yang lain, Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi. Ini menjadi pertanda bahwa yang pantas menggantikan Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin adalah Abu Bakar. Kemudian beliau merupakan satu-satunya sahabat yang menemani perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, hingga Nabi ini sembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam ditemani oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ini menjadi seorang khalifah, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Walaupun pemerintahannya ini hanya terjadi selama 2 tahun. Yang pertama yang dilakukan adalah memberangkatkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Usamah untuk melawan pasukan Romawi. Memberangkatkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Usamah ini sebenarnya sudah direncanakan Nabi Muhammad sebelum beliau wafat, Usamah ini adalah seorang komandan tentara Islam yang berusia sangat muda, sekitar 17 tahun. Beliau dipilih Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan Islam melawan pasukan Romawi. Tetapi belum berangkat, Nabi Muhammad sudah wafat. Makanya Abu Bakar ini meneruskan perintah dari Nabi Muhammad untuk memberangkatkan pasukan Islam yang dipimpin Usamah melawan pasukan Romawi. Sebenarnya banyak sekali para sahabat yang menentang tindakan Abu Bakar ini, dan mereka juga mengusulkan agar membatalkan keberangkatan pasukan tentara Usamah.
Tapi Abu Bakar menjawab, demi Allah saya tidak akan menurunkan bendera yang telah dipasang oleh Nabi Muhammad, ya. Dan langkah Abu Bakar ini memang tepat, yang pada akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Usamah ini berhasil mengalahkan musuh. Mereka membawa harta rampasan dan kembali ke Madinah dengan kemenangan. Begitu ya. Selanjutnya menumpas nabi palsu. Ketika Nabi wafat, ya, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Mereka ini mengaku sebagai nabi selanjutnya setelah Nabi Muhammad, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jika ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti mereka itu adalah pembohong. Nah, dengan bermunculan nabi-nabi palsu ini seperti Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, kemudian ada Sajjah Tamimiyah dari Bani Tamim, kemudian ada Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, dan yang terakhir ada Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad bin Najd, ya. Ini sungguh meresahkan umat Islam pada saat itu, karena mereka ini harus percaya apa tidak, apa benar ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka tidak meresahkan umat Islam. Abu Bakar ini menugaskan pasukan Islam untuk menumpas mereka dan pengikut-pengikutnya, ya. Penumpasan itu berhasil dengan gemilang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid. Musailamah dibunuh oleh Wahsy, kemudian Al-As'ad dibunuh oleh istrinya sendiri, sedangkan Tulaihah dan Sajjad ini lari menyembunyikan diri. Perang antara kaum muslimin menumpas nabi palsu ini disebut dengan perang Yamamah. Kemudian selanjutnya adalah memberantas kaum murtad. Nah, ketika setelah Nabi wafat, juga banyak sekali orang-orang yang murtad atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Seakan-akan mereka ini tidak percaya lagi dengan agama Islam. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat, ya berarti seakan-akan agama Islam ini sudah selesai, begitu ya. Mula-mula Abu Bakar ini menasehati mereka, ya, menasehati mereka bahwa agama Islam itu masih ada. Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah, karena agama Islam ini menyembah Allah. Allah itu sifatnya abadi, kekal selamanya, ya. Kemudian Abu Bakar berunding dengan para sahabat yang lain untuk menghadapi kaum murtad itu. Kemudian mereka sepakat untuk menyeru agar bertobat. Jika tidak mau sadar, maka akan diperangi. Ya. Ternyata kaum murtad ini didukung oleh kekuatan yang besar, ya, kurang lebih ada 40.000 orang. Kemudian akhirnya Abu Bakar mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Ikrimah bin Jahal bin Abu Jahal, ya, kemudian Surah Bil bin Hasanah, kemudian Amr bin As dan Khalid bin Walid untuk memberantas kaum murtad. Perang antara pasukan muslim memberantas kaum murtad ini disebut dengan perang Riddah. Perang Riddah. Alhamdulillah, perang ini dimenangkan oleh pasukan muslim. Kemudian menghadapi kaum yang tidak mau membayar zakat, ini juga akibat mereka keluar dari agama Islam atau akibat mereka imannya ini tipis, ya. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah tidak ada, mereka merasa bebas dari kewajiban membayar zakat, padahal zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara menghadapi kaum yang tidak mau membayar zakat, dan dari hasil musyawarah itu diputuskan bahwa orang-orang yang membangkang akan diperangi, ya. Sebelum pasukan
Muslim dikerahkan, Abu Bakar terlebih dahulu mengirim surat kepada para pembangkang ini ya, agar kembali ke jalan Islam. Namun sebagian dari mereka ada yang mau kembali, ada yang bersikeras dengan pendiriannya. Akhirnya pasukan Islam dikerahkan untuk menumpas para pembangkang tersebut ya, agar apa? Agar umat Islam ini kembali damai. Seluruh kabilah taat kembali membayar pajak sebagaimana pada masa Rasulullah. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini juga terjadi karena apa? Karena banyak orang penghafal Al-Quran yang wafat ketika ikut perang ya, ada sekitar 70 hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran ini wafat. Kemudian Umar bin Khattab ini berpikir, nanti kalau orang-orang yang menghafal Al-Quran wafat, kemudian bagaimana ya, sudah tidak ada nabi, terus siapa, nanti lama-lama Al-Quran ini bisa hilang ya. Kemudian Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar, bagaimana kalau kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Karena dulu ketika Nabi menerima wahyu-wahyu dari Allah, sahabat-sahabat ini ada yang menghafal, kemudian menuliskan di batu, menuliskan di kertas, menuliskan di pelepah kurma ya, menuliskan di kulit hewan ya. Nah, ini kan berserakan di mana-mana. Ini dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, kemudian diserahkan kepada Hafsah, istri Nabi ya, untuk dijaga agar ketika orang-orang penghafal ini sudah wafat, masih ada Al-Qur'an yang bisa dihafalkan oleh generasi selanjutnya. Kemudian perluasan wilayah Islam. Ketika Abu Bakar memimpin, juga terjadi perluasan wilayah Islam ya. Abu Bakar ini mengirimkan pasukan ke Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris, dan akhirnya mereka ini berhasil menguasai Hirah, Fars, Anbar, dan Daumatul Jandal. Kemudian Abu Bakar juga mengirimkan pasukan ke Bizantium atau Romawi Timur, yakni ke Damaskus yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sofyan, Palestina yang dipimpin oleh Amr bin As, ke Yordania yang dipimpin oleh Surah bin Hasanah, kemudian ke Hims yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Perang antara kaum muslimin ke Bizantium ini disebut dengan perang Yarmouk ya. Dan ketika terjadi perang Yarmouk, Abu Bakar ini jatuh sakit sekitar 15 hari. Kemudian beliau wafat pada tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 634 Masehi pada usia 63 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Kemudian kepemimpinan selanjutnya ini digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Inilah hal-hal yang dilakukan Abu Bakar ketika menjadi seorang khalifah, walaupun hanya selama 2 tahun 3 bulan, tapi banyak hal yang dilakukan untuk perkembangan agama Islam ya. Abu Bakar dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Raudhah yang sekarang berada di area Masjid Nabawi di Madinah ya. Cukup sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada pertanyaan boleh kirim ke WA atau komen di Classroom ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.